kemalingan lah, kecurian atau dan lain sebagainya. Di sini juga kami ingin menyampaikan sikap keberatan kami ya dengan adanya sebuah rekaman suara yang diduga adalah seorang oknum dokter tersebut yang menyampaikan bahwa urusan kegaduhan terkait dengan kliniknya dia itu nanti urusan polisinya biar dia yang menyelesaikan atau dia yang menghadapi ya. Lalu kalau saya tidak salah ada pernyataan bahwa polisi dikasih duit saja nanti beres. Nah ini tentunya yang membuat kami sebagai sahabat polisi Indonesia merasa juga ikut turut prihatin ya, atau juga bisa dikatakan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh orang ya, seseorang yang dalam rekaman yang saat ini sudah menjadi viral. Nah, mungkin dari kami Ketua Umum Sahabat Polisi Bapak Polda Tambun akan menyampaikan apa sih perihal keberatan dari kami selaku sahabat polisi terkait dengan kegaduhan yang sedang terjadi, baik persoalan orang membuat konten marketing ya dengan seolah-olah mendapatkan musibah pidana ya, dan juga tanggapan dari ketum kami apa sih yang disampaikan seseorang tersebut yang merendahkan harkat dan martabat polisi. Silakan. Ya, terima kasih. Seperti yang telah saya katakan kemarin itu, kami jelas sangat prihatin karena Polri ini adalah institusi yang kami banggakan, yang kami cintai. Ya jelas apabila ada satu oknum yang mengatakan seperti tadi yang katakan Bang Sunan bahwa polisi itu bisa dibayar, selesai semua perkara, itu sangat membuat kita sakit hati karena kami sebagai sahabatnya. Terus tetap kita akan melakukan upaya hukum atau laporan hukum. Saya pengen tahu siapa sih di balik suara tersebut. Kalau memang oknum dokter tersebut, dia harus tanggung jawab. Kalau bukan siapapun itu, dia harus tanggung jawab karena itu sudah menyebar luas ke mungkin media sosial atau via WhatsApp, semua sudah tahu dengan voice note tersebut. Jadi kami dari sahabat polisi tetap akan ambil langkah hukum untuk pengen mengetahui siapa di balik voice note tersebut agar tidak kegaduhan ini tidak terus melebar kemana-mana. Yang perlu saya tambahkan ya terkait dengan pernyataan ketum Bang Polda ketum sahabat polisi Bang Polda ini adalah kata-kata yang betul-betul sangat menurut kami membuat image ya atau citra buruk kepolisian, di mana orang tersebut yang dalam voice rekaman itu menyatakan bahwa kalau urusan polisi itu kasih duit saja beres. Nah, di sini saya perlu menyampaikan satu kesaksian saya pribadi ya, sebagai saya praktisi hukum atau seorang advokat, di mana saya sangat bangga ya dengan Bapak Kapolda Metro Jaya yaitu Pak Irjen Pol Karyoto, yang pada saat saya membawa ya para korban wanita pada saat itu menghadap beliau untuk mengadukan perkara-perkara atau kasusnya, beliau dengan lantang menyampaikan kepada saya seperti ini kurang lebih ya, Bang Sunan, tolong jangan kasih apa-apa kepada anak buah saya ya, karena saya tidak mau anak buah saya menjadi rusak, belum apa-apa, belum kerja udah dikasih sesuatu sama si pelapor atau sama Bang Sunan mungkin. Nah, di sini apa yang saya sampaikan itu adalah pengalaman saya pribadi yang juga disaksikan oleh beberapa klien saya dan beberapa anggota polisi. Dan ketika saya mendengar rekaman suara ya seorang yang diduga adalah oknum dokter tersebut menyampaikan urusan polisi bisa diberesin pakai uang, saya pribadi sangat kecewa ya, sangat marah. Terlepas ya dari apapun itu kebenarannya, ya inilah yang saya minta pihak kepolisian juga tidak tinggal diam, menganggap dia sebagai senior hukum karena sudah berbicaranya sudah tidak seperti seorang hukum yang bisa mengedukasi atau dijadikan panutan. Jadi menurut masyarakat nanti tentunya akan menjadi bingung gitu. Oh berarti boleh nih kita pura-pura dibegal, lapor polisi gitu ya, atau pura-pura
pura-pura mengalami sesuatu tindakan kejahatan, terus dia live mungkin di TikTok live atau di Instagram, ya seolah-olah dia jadi korban. Ini kan bisa menjadi apa ya, presiden buruk citranya buat hukum di Indonesia. Dan tentunya kasihan bapak-bapak polisi nanti akan kerepotan nih, ya kerepotan, ada kerjaan tambahan sementara hal-hal tersebut adalah berita bohong. Masih banyak masyarakat yang lapor polisi perlu penanganan, ya secara intensif yang baik dan benar. Ini kan sumber dayanya polisi terbatas. Lalu yang masyarakat beneran laporan saja belum tertangani misalnya dengan baik, terus ada nih orang bikin cerita, ya bikin berita bohong, ya berita palsu istilahnya, keadaan palsu. Makanya saya mau tanya deh, apa yang saya yang kurang belajar, apa memang pengacara senior itu yang membela rekannya itu secara secara sepihak? Karena buat saya, seseorang membuat berita palsu yang mendatangkan kegaduhan, ya membuat merugikan orang, ya merepotkan institusi Polri, kok itu dibilang hal yang biasa saja gitu, kayak apa ya, dianggap lumrah gitu. Nah ini yang sangat saya sayangkan, dan saya rasa inilah bentuk keprihatinan kami dari sahabat polisi, ya terkait dengan persoalan ini, yang dimana kami mendukung, ya untuk segera diproses laporan-laporan yang sudah jadi laporan maupun yang belum jadi laporan. Tentunya ya kita persiapkan segala sesuatunya untuk agar supaya dapat terang menderang persoalan peristiwa kasus ini, ya, dan siapa yang ada di balik ini semua. Kan nggak mungkin dong si office boy itu bekerja atau melakukan sesuatu sendiri, ya kalau itu benar berarti dia maling benar. Tapi kalau ada dugaan dia disuruh, siapa yang menyuruh? Untuk apa itu dia disuruh? Lalu rekaman suara itu yang beredar itu memang bukan si oknum dokter yang menyebarkan, tapi suka tidak suka, mau tidak mau sudah tersebar, ya, dan sudah menjadi konsumsi publik. Maka kami dari sahabat polisi meminta pihak kepolisian juga harus turun, segera mengusut tuntas supaya kegaduhan ini tidak menjadi fitnah di masyarakat. Tentunya saya sangat keberatan, dan mungkin kami semua di sahabat polisi sangat keberatan kalau ada yang menyatakan bahwa polisi ya bisa beres segala sesuatunya pakai duit. Oke. Bang Bonda, menurut aku sebelumnya kan pernah juga sahabat polisi melaporkan orang yang dilakukan oleh Mbak Imbong pada saat itu. Nah, apakah ini sama kasusnya yang dilakukan juga oleh oknum dokter ini? Dan pada saat itu sampai ke proses kepolisian, atau sampai akhirnya Mbak Im minta maaf, akhirnya berdamai kan, atau seperti apa Bang? Apakah sama dengan kasus yang Mbak Imbong waktu itu sahabat polisi laporkan? Beda-beda tipis ya. Kalau ini kan mungkin yang terjadi, yang saya fokuskan di sini bukan yang laporan yang seperti di Padang itu, Bang. Saya lebih fokus ke suara yang mengatakan bahwa polisi itu bisa dibayar kasus semua selesai. Itu yang mau saya tekankan. Mau saya sekarang laporkan penyebar akun tersebut karena saya pengen tahu siapa di balik suara itu. Jadi kita nggak melebar kemana-mana sampai ke situ, karena itu adalah sudah menyudutkan, sudah membuat tercemar kepolisian. Yang kalian tahu lah, kalau kami ini sahabat polisi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang yang mencintai Polri. Apabila ada kata-kata tersebut, otomatis kita bereaksi karena kita prihatin. Nah sekarang yang akan kami lakukan adalah tetap kami akan melakukan laporan terhadap akun penyebar itu, biar semua masyarakat tahu siapa sih di balik suara ini, biar tidak melebar ke mana-mana. Bang, tapi udah mendengarkan secara ini detail langsung, gimana mungkin tanggapan abang mendengar suara itu? Atau apa itu buatan itu digital atau suara Gini, orang? seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kami ini dari sahabat polisi ya mendukung dan meminta institusi Polri tentunya untuk mengusut tuntas gitu loh, kebenaran suara tersebut. Yang kami duga, yang kami kenal mungkin adalah oknum dokter tersebut. Namun demikian kan itu harus
dibuktikan secara forensik, juga dibuktikan secara keilmuan cybernya. Maka itulah yang kami minta, dan kami mendukung institusi Polri untuk membersihkan namanya, sekali lagi, karena nama institusi Polri saat ini ya sudah dicemarkan dengan ada bahasa bisa dibereskan segala sesuatunya pakai duit. Bisa diperdengarkan persoalan. Kalian juga bisa nilai kan, mungkin itu apakah AI atau bukan. Saya sih tidak bisa mengatakan itu iya atau bukan, karena biar nanti pihak polisi akan memberi terang benderang siapa yang ada di voice note tersebut. Jadi tetap kami akan kejar, kami pengen tahu siapa yang ada suara di voice note tersebut. Dan saya